Di mata Najwa bukan hanya ada satu emosi, tapi kita senang untuk mengaduk-ngaduk emosi. Kalau tadi kita sudah terharu, rasanya waktu yang pas untuk kita tertawa. Kita sambut stand up komedian yang satu ini, kita kasih tepuk tangan. Pak. Ini dia Marshall Widianto. Halo, apa kabar? Baik Kak, baik. Sehat-sehat? Sehat Pak. Sugeng Dalu Semarang. Apik. Jujur saya senang banget hari ini bisa tampil di mata Najwa dan ini adalah impian saya. Karena saya ini berasal dari Tanjung Priok, Jakarta Utara kan Najwa. Iya. Dan di Tanjung Priok itu orang-orangnya senang banget nonton mata Najwa. Wis. Bener. Sumpah. Makasih. Jadi kita tuh saking ngefansnya di Priuk itu kalau di tempat lain Pak, kalau banjir semata kaki kita di Tanjung Priuk banjir semata Najwa Pak. Oke. Ya dan tema kali ini adalah apa jadinya kalau anak muda berkuasa teman-teman semuanya. Dan kita sudah melihat ada 4 pemuda terbaik di Indonesia yang sudah meluangkan waktunya, mantap. Yang sudah meluangkan waktunya untuk kemajuan bangsa dan negara. Gokil banget, keren banget. Aduh. Kita mulai dari yang pertama, dari yang paling muda, Cak Slamet. Ih keren banget Cak Slamet. Selamat ya Cak udah jadi anggota DPR. Bener dong ya kan, apa salahnya saya. Ini buat yang belum tahu teman-teman semuanya, Cak Slamet Aryadi ini dia tuh lolos dari Dapil 11 Jawa Timur. Dan dulu waktu zaman kuliah dia sempat bekerja menjadi kuli bangunan. Bayangin teman-teman, dari yang dulu dia bekerja pakai kaos partai. Sekarang dia bisa menjadi kader partai dan menang. Keren sekali. Tapi yang saya takutkan Cak Slamet nih ya, saya takut kalau misalkan kebiasaan dulu waktu jadi kuli bangunan kebawa ke rapat sidang. Takut bener. Jadi kalau anggota DPR lain ya kan minum pakai gelas, Cak Slamet minumnya pakai plastik. Yang pakai plastik sedotannya warna pink tuh. Jadi kalau selesai minum anggota DPR lain gelasnya ditaruh di atas meja, Cak Slamet ditaruh di atas paku. Itu tahu ya? Tahu ya? Ditaruh di atas paku yang kalau ditarik plastiknya kendor. Ya kan? Tapi nggak apa-apa Cak, nggak apa-apa plastik itu kendor asalkan jangan kinerja Cak Slamet yang kendor. Kita menuju ke pemuda kedua yang paling bangga. Ini adalah Pak Taj Yassin Maimun. Keren sekali Pak. Aduh. Beliau ini gemar dipanggil tuh Gus Yassin ya Pak ya. Pak Taj Yassin Maimun ini teman-teman, dia itu namanya juga mantep banget. Taj Yassin Maimun, disingkat Tayamum ya kan. Sama seperti namanya, saya berharap Bapak Taj Yassin Maimun yang sudah menjadi wakil gubernur bisa bisa tetap suci dalam keadaan apapun, Pak. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke pemuda yang paling membanggakan Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Jerry Sambuaga. Bapak Jerry Sambuaga ini sudah berhasil menjadi wakil menteri perdagangan teman-teman. Di usianya yang muda. Usianya 34 tahun tapi dia udah S3 loh. Sedangkan saya sekarang masih minum es doger Pak. Bapak udah S3 loh, keren sekali saya bilang. Dan dia ini sekolahnya teman-teman di luar negeri. Ya ampun, S1-nya di San Francisco ya Pak ya. Iya San Francisco S1. S2-nya di University of Ada. Pokoknya susah banget dah bener. Saya kemarin nyari di Google Pak, saya tanya di Google. Google nanya balik Pak bener. Saking susahnya itu Pak bener.
S2-nya tuh di University of Columbia. S3-nya di Universitas Indonesia. Ih keren banget loh. Ih keren banget. Coba kalau misalkan gue yang jadi menteri, ya boro-boro kuliah di luar negeri. Bahasa Inggris aja nggak bisa. Kemarin aja Pak, ya ampun saya belajar bahasa Inggris dari Google Map. Iya Mbak Najwa, sumpah. Dari Google Map. Yang ini yang in 600 meters turn right. Wih. Gitu-gitu Pak. Iya. 600 meter lagi bener jalan lu gitu. Gitu Pak. Dan yang terakhir beri tepuk tangan yang meriah untuk yang paling ganteng Bapak Nadiem Chandrawinata. Oh iya, Bapak Nadiem Makarim. Dia ini adalah mantan CEO Go Green. Ya, ada. Ya. Gojek. Oh iya Gojek. Ya. Gojek. Sukses membuat Jakarta hijau. Saya kalau lagi macet kebayangnya sawi gitu Pak. Bener. Bayam, kangkung gitu. Jakarta hijau semua. Parah. Karena Bapak ini Pak. Iya. Dan jujur teman-teman saya bangga banget bisa ketemu Pak Nadiem Makarim nih Pak. Ya ampun selamat malam Pak. Sesuai aplikasi ya Pak. Makanya kalau misalkan ditanya, saya ini kalau dikasih kuasa, saya pengen menjadi seorang menteri keuangan kan Najwa. Karena kalau saya berhasil menjadi menteri keuangan, saya akan membuat seluruh bangsa Indonesia ketika bayar pajak akan dapat cashback. Dapat cashback dan gratis ongkir. Selamat malam, nama saya Marcel, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Selamat malam. Muda berkuasa, anak muda bisa apa? Bebannya kurang ya kalau anak muda itu. Kita mungkin nggak punya banyak kayak utang-utang kepada orang di masa lalu gitu. Jadi kita nggak membutuhkan menjaga, dia bisa lebih mengambil keputusan yang mungkin nggak populer, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Kita berani mengambil resiko. Iya. Lebih berani ngambil resiko. Lebih nekat buat Jadi saya. Nadiem Makarim akan nekatnya melakukan apa ya? Mungkin pada saat ini belum siap memberikan detail-detail apa gebrakannya. Tapi kan menurut saya itu kuncinya adalah memahami bahwa dasar masalah pendidikan itu ada di dalam kelas. Bukan di masalah kebijakan atau anggaran, itu semuanya penting, tapi kuncinya adalah apa yang terjadi di dalam kelas antara murid dan guru. Yang jelas surat Anda untuk para guru itu viral. Surat yang sangat menyentuh, yang saya ingin Anda menceritakan soal itu. Ada satu kalimat yang saya catat. Surat ini Anda keluarkan di Hari Guru dan Anda bilang seperti ini. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong karena perubahan adalah hal yang sulit dan penuh ketidaknyamanan. Tapi saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Anda akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Apa maksud Anda? Saya itu sebagai orang muda itu nggak suka kalau misalnya di dalam pidato-pidato para pejabat atau para pekuasa itu tidak langsung aja gitu, ada apa adanya gitu. Saya lebih suka diberikan kejujuran mengenai kenyataan yang ada di lapangan. Saya bikin keputusan, tadinya sudah ada Mbak Nana pidatonya. Sangat formal, bagus sih, sangat inspiratif, tapi ya substansinya masih retorika. Tapi saya malah, jadi saya ganti, saya bilang saya akan tulis sendiri pidato saya. Karena dari semua perbincangan saya sama guru-guru di lapangan, akar permasalahannya itu sudah mulai menjadi jelas. Dan saya ingin dengan pidato itu menjelaskan kepada para guru-guru bahwa saya ngerti loh. Saya ngerti situasi Anda yang begitu sulit. Saya ngerti betapa ribetnya
birokrasi, betapa ribetnya sekat-sekat regulasi di dalam suatu lingkungan sekolah di mana tugas pokok utamanya guru itu jadi terganggu. Tapi bagian keduanya dari pidato itu adalah untuk membilang bahwa nggak semua perubahan tuh harus dari atas loh. Bahwa sebenarnya peningkatan kualitas pendidikan itu berawal dan berakhir dari guru, dengan guru. Jadinya ini bukan merupakan hanya reformasi pendidikan, ini merupakan gerakan. Itu sebenarnya esensinya dari pidato. Jadi harapannya mohon maaf sedikit nggak formal pidatonya, tapi menurut saya udah waktunya mengurangi basa-basi dan langsung ke isi. To the point aja kayak Mbak Nana. To the point, to the point. Yang jelas pendidikan, pesannya adalah pendidikan bukan hanya tugas negara, bukan hanya tugas Mas Menteri, tapi tugas semua dan ini harus jadi gerakan bersama. Betul. Di semua sektor, di perdagangan, di DPR, dan juga tentunya di pemerintah daerah. Yang jelas, punya kuasa, itu godaannya juga banyak. Ya nggak sih? Sudah beberapa kali kita terpaksa harus kecewa ketika melihat para pemimpin negeri harus masuk bui. Karena digoda oleh salah satunya korupsi. Saya ingin tunjukkan yang ini dan nanti saya akan minta tanggapan Mas Slamet dan juga Mas Jerry bagaimana melihat soal ini. Kita lihat dulu. Mas Slamet sudah siap-siap, sudah membentengi diri dengan berbagai godaan? Paling banyak anggota DPR loh. Iya. Dan DPRD. Tentunya hari ini menjadi catatan bersama dan menjadi pembelajaran bagi saya pribadi bagaimana saya tidak masuk dalam lingkaran tersebut. Anda khawatir tergoda tidak? Kalau masalah khawatir tentunya ada, Mbak. Namanya juga manusia, saya juga punya pangkat, kan gitu. Masalah khawatir pasti ada. Cuman kalau kami sudah bekerja sesuai tupoksinya, insya Allah lah tidak mungkin terjelat kepada dunia yang namanya tergiur dengan suap dan sebagainya. Mudah-mudahan. Amin. Semarang menjadi saksi nih, mudah-mudahan bisa sama-sama kita kawal. Amin. Para legislator muda kita. Jangankan Semarang menjadi saksi, karena kita kan juga dalam Islam juga punya dua malaikat, Gus. Kita juga punya Tuhan. Tuhan pun akan menjadi saksi. Saya secara pribadi hati saya akan menjadi saksi bagaimana saya akan melangkah dan bagaimana akan saya memperjuangkan hak aspirasi. Mas Jerry, ada kekhawatiran tantangan godaan-godaan itu untuk Anda pribadi? Ya baik, kalau saya pribadi berpendapat kalau kami ini yang sudah menduduki jabatan publik ya, kami harus menghilangkan persepsi bahwa jabatan kita itu adalah pekerjaan. Saya pikir jabatan ini bukan pekerjaan. Apalagi di politik ya, bagi saya pribadi jabatan ini adalah pengabdian. Jangan pernah menjadikan politik ya, khususnya politik praktis itu sebagai penghidupan. Ya. Karena kalau kita di politik ya, saya yakin teman-teman juga pasti setuju, kita tidak ada kepastian ya. Beda dengan kita masuk birokrasi, masuk profesional, masuk perusahaan, tahun pertama kita posisi ini meningkat, promosi dan seterusnya. Di politik kita tidak ada yang pasti, jadi jangan menjadikan itu sebagai suatu karir. Karena kalau ketika kita tidak dapat sesuatu, kita akan terjebak dalam sesuatu hal yang sifatnya penyalahgunaan wewenang. Mudah-mudahan mindset itu dimiliki oleh seluruh pemimpin muda atau tua karena rasanya korupsi itu salah satu tantangan terbesar negeri ini. Mau meluk Mas Nadiem, jangan meluk aku aja. Meluk aku aja.